Ya karena saya terlahir dari keluarga Jawa dominan cukup ya, karena ibu itu. Ya dari keluarga kan, keluarga di rumah biasanya ibu bahasa hari-hari kan bahasa Jawa gitu kan. Terus suka nyanyiin lagu Jawa. Tapi perkembangan perkembangan setelah saya main musik, mulai tertarik dengan tradisi-tradisi di seluruh dunia. Saya punya CD-nya tuh, apa apa musik tradisi yang dari Afrika, dari Cina, dari Arab, dari India, dari apa banyak negara Eropa atau apa gitu. Sebenarnya kan rasa di seluruh dunia sama ya. Orang sedih, orang seneng, orang marah, orang apa gembira atau apa, atau yang takut itu kan. Hanya mungkin yang membedakan medianya. Ada yang pakai gamelan, ada yang pakai gendang, ada yang pakai macam-macam itu. Dan syair-syairnya. Tapi ungkapan rasa itu saya renungin di mana-mana sama, sama enggak ini. Nama saya Zulki Lai Ramadana. Saya gitaris di Syarikat Idola Remaja. Nama saya Fariz Alwan. Sapaan familiarnya Aceng. Di Syarikat saya dipercaya untuk memegang beberapa instrumen kayak suling, pertiupan dan lain-lain. Nama saya Arum Dayu. Kalau di SIR saya nyanyi sama main ukulele, sama tukang ngomel-ngomel ke anak-anak. Ketika pertama kali dengar kabar bahwa kita akan kolaborasi sama Iwan Fals, speechless, langsung nggak bisa ngomong. Setelah dikirim draft lagu yang akan kita bawakan bersama, itu saya seketika nangis dengar draft lagu yang hanya mendengar suara Iwan Fals dengan suara gitarnya itu. Nggak nyangka ternyata Om Iwan tuh bisa gitu. Jadi sekarang mah lebih terbaik, santuy Om Iwan. Kalau si Om Iwan tuh ngelihatnya ya ini musik gitu, bukan persoalan lu main instrumen apa. Jadi udah berbahasa musik aja, bukan berbahasa instrumen. Dia ngebahasainnya udah jujur banget main musik. Itu yang saya pelajari dari beliau. Jadi sebenarnya nggak hanya di musik ya, nggak hanya membicarakan musik, tapi bagaimana kita menjaga harmoni dengan karakter teman yang berbeda-beda, kesibukan teman yang berbeda-beda. Apapun genrenya saya udah nggak ini mah genrenya ini, yang penting itu mah musik aja pokoknya. Waktu zaman kuliah tuh sering banget main musik tradisi, apalagi sama di seni musik UP itu, dan mungkin di beberapa kampus lainnya juga sering bersentuhan sama jurusan lain, contohnya seni tari gitu, dan sering diminta kerjasama buat mengiringi musiknya. Nah itu kayaknya awal pertama kali saya main musik tradisi itu di situ. Jadi main gamelan, main bass menggantikan goong, secara tidak langsung dari zaman kuliah sampai sekarang, dan mulai menyukai musik-musik tradisi gitu. Tradisi itu kan sebenarnya kebiasaan masyarakat tertentu yang sudah berlangsung lama, biasanya dalam satu agama yang sama gitu, atau kepercayaan yang sama, dan diwarisin turun temurun, dan itu. Selain bermusik, aku juga lagi banyak bekerja dan punya proyek di Kasepuan Cipta Gelar Masyarakat Adat. Jadi semua ritual yang berhubungan dengan padi, dari menanam sampai panen itu semuanya ada ritualnya. Sebuah kampung adat yang menurut saya sangat musikal, karena semua ritual yang berhubungan dengan padi tadi itu biasanya selalu diiringi dengan musik angklung. Ada satu kelompok angklung yang memang ditugaskan untuk dia akan selalu memainkan alat musik itu, dan lokasi mereka itu ada di belakang dapur, di mana di situ ada tempat menyimpan beras. Jadi memang mau ada penonton atau nggak ada penonton, itu memang musik ini tuh untuk padi gitu. Yang nggak bisa lepas juga dari orang lain dan alam itu kan. Bagaimana semangat tradisi itu bisa menjaga silaturahmi dan menjaga keharmonisan alam, juga membuat kita menjadi lebih pede sebagai orang Indonesia gitu. Mudah-mudahan budaya kita di sekarang dan ke depan tetap dijaga secara serius, karena siapa lagi yang jaga kalau bukan kita.
kita sendiri gitu. Yang beda tuh kayak frekuensi, misalkan kenapa musik barat dan musik tradisi beda tuh karena di beberapa musik tradisi ada instrumen yang frekuensinya emang berbeda sama tuningan instrumen musik barat, dan ini padahal nadanya tuh sama, misalkan bass musik barat sama bass musik tradisi itu padahal sama-sama bass tapi beda frekuensi, dan itu bisa menjadi satu keragaman. Mungkin pentatoniknya musik tradisi dan musik barat itu tidak beda jauh gitu. Kayak misalkan untuk di lagu Bagimu ini ada permainan sape yang dari musik tradisi Kalimantan, itu adalah interpretasi permainan sape menurut saya gitu. Itu yang diinterpretasikan dan dimasukkan ke dalam musik syarikat Idola Remaja. Saya sangat ingin sekali memperkenalkan musik tradisi lewat sir, dan semoga perjuangan ini tidak akan pernah berakhir. Oh ini ya, musik daerah, musik Indonesia khususnya bisa dipelajari loh. Ini ada metode-metode yang nggak bakalan membosankan belajarnya, dan ini bisa dipelajari saat ini tuh. Bukan persoalan kuno atau bukan persoalan tertinggal. Kita bisa kok mempelajari musik tradisi dan bisa dikenal dunia lewat musik tradisi. Ngelihat beberapa instrumen yang ada di rumahnya, kayaknya beliau sudah memulai lebih jauh kayaknya persoalan tradisi. Karena alat-alat yang sebelum saya temui juga beliau udah punya. Kebudayaan kita tuh sangat beraneka ragam, terus tradisi kita tuh macam-macam, misalnya kepercayaan juga macam-macam. Bagaimana kita bisa menghargai perbedaan itu tuh bukan jadi satu kekurangan, tapi jadi ya bagaimana kita saling melengkapi dan menjadikan itu sebuah harmoni sih. Mungkin kalau menurut saya sih apresiasi udah cukup banyak. Cuma yang kurang tuh kayaknya exposure-nya kurang deh. Musik tradisi itu banyak kelelep sama musik-musik. Banyaklah musik-musik yang sekarang ada di masyarakat. Jadi exposure-nya kurang gitu dibanding kayak misalkan musik pop, keluarlah artis ini terus medianya yang liputnya banyak gitu. Dan mungkin pengetahuan untuk beberapa para musisi tradisional yang emang benar-benar otentik gitu, musisi tradisi yang benar-benar dari kecil belajar musik tradisi, itu juga mereka juga kurang pengetahuan bagaimana cara menjual atau mempromosikan musiknya sendiri. Itu sih yang kayaknya harus ditingkatkan lagi. Banyak cuma nggak tahu ya. Tapi yang sudah didengar sih ya Kuda Lumping. Wah itu syarat banget. Helaran tuh yang abring, rame, itu juga ada di maksudnya sifat-sifat musik-musik tradisi kayak Kuda Lumping. Terus kalau di Jawa Barat tuh ada kayak perkusinya sudah ada kesana gitu, secara ritmis sudah ada. Oh ini tradisi banget. Tapi yang saya rasain spirit itu ya ada di sir dari setiap personalnya. Apalagi Om Iwan, udah nggak usah ditanya lagi sih, pasti itu ya bahwa kita punya itu, kita rawat. Kalau kita kan Tiga Rambu kan kita membuat pertunjukan situs budaya itu kan udah berapa seri itu, udah ada 14 atau 15 seri gitu kan, dari Aceh udah, Papua udah, dan semangatnya kan itu bahwa kita punya lagu-lagu tradisi yang indah, punya pakaian-pakaian adat yang ini indah, punya filsafat hidup masyarakat yang luar biasa. Setiap daerah punya filosofinya kan.